Pips, balik lagi bersama gua, Karol, dan Yuda di channel 4Pips yang katanya bermanfaat bagi kaula muda, tapi kami tidak tahu manfaatnya di mana. Ya, langsung saja ke pembahasan. Kali ini gue pengen ngebahas tentang quarter life crisis yang pasti hampir semua orang ngelewatin dan ngelaluin masa-masa yang ya bisa dikatakan suram lah ya di kehidupan. Gue yakin kalian itu lebih pintar daripada kita gitu kan. Di sini kita cuma yang ngobrol dong dan beropini aja gitu. Kita bukan orang yang ekstrim atau expert soal ngomongin bidang ini sebenarnya. Cuma ya nama segmennya kan Pips Talk gitu kan. Jadi kita ngobrol aja gitu. Kalau kalian punya opini yang berbeda, pendapat yang berbeda, kalian bisa komen di bawah. Kita bisa beradu argumen yang jelas gitu. Jangan ada fondasi pemikiran ada kalau misalnya berdebat gitu. Biar berdebat sehat maksud gue. Ya mungkin dibahas nih tentang menurut kehidupan antara gue masing-masing gitu lah sebenarnya. Karena ini kan tentang realita ya. Iya, sesuai judulnya quarter life crisis ya. Yes. Atau kalau orang Jaksel bilangnya apa? Quarter life crisis. Quarter life crisis kalau Jaksel ya. Jaksel. Nah, mungkin bisa jelasin nggak quarter life crisis itu apa? Dari lu dulu deh. Kalau menurut gue ya. Ya menurut lu. Ya. Kalau menurut gue sih gue nggak bisa jelasin secara teoritikal ya. Ya quarter life crisis itu kayak gimana kemungkinan lu yang nonton pernah ngerasain saat lu umur 20 atau 23, 25 itu lu kan rasa fase dimana lu akan dilema lu bakal kepikiran lu mau kemana, lu belum tahu tujuan ini bakal kemana, lu bakal kepikiran nanti gue punya anak terus gue belum bisa ngurus KTP misalnya, cara gue ngurus pajak nggak ngerti, gimana cara ngatur keuangan ntar gue berkeluarga, maksud gitu lah. Bahkan yang PWP pun anda tidak tahu cara buatnya gimana. PWP ya belum tahu, ya kan? Kayak gitu. Makanya kan pasti ada kendala-kendala lah buat suatu hal yang membuat kita harus lebih bertanggung jawab, di kehidupan yang sebelumnya mungkin dari orang tua lu semua mungkin lu nggak dikasih tahu tuh gimana caranya, lu harus survive sendiri jadi ya karena kan di luar itu nggak ada pelajaran di sekolah gitu ya, maksudnya semua kayak tadi gue bilang ngurus pajak, terus ngurus misalnya bikin KTP, nikah apa aja yang diurus itu kan kita belajar sendiri atau mungkin dari pengalaman orang cerita gitu taunya. Di sekolah nggak ada gitu. Nah, itulah namanya quarter life crisis itu dimana lu dilema mau kemana, kerja di mana, mau jadi apa, itu maksud gua. Nah, kalau itu menurut gue, kalau misalnya menurut lu quarter life crisis itu apa? Ya mungkin kalau misalnya menurut gua yang gue baca ya, yang gue cerna itu kayak beban tanggung jawab lu jadi lebih bertambah gitu. Yang pas lu kecil lu kayak ngerasain kecil aja berimajinasi. Nggak ada beban, nggak ada tekanan, nggak ada beban, nggak ada kayak gue hidup ya sesuai imajinasi gue aja, ya kan. Tapi ketika lu udah masuk fase lu udah bertumbuh dewasa dan lu mengenal itu kayak anjir, kok berat ya gitu kan. Kalau menurut gue sih kok berat, kok begini ya gitu. Karena kalau dari gue sendiri mungkin orang tua kadang-kadang nggak preparation buat ngomong ke gue soal apa yang harus gue hadapin di depan kayak gitu loh. Jadi gue kaget. Lu cuma dapat dari orang tua lu cuma kayak ini doang, pelajaran moral doang. Iya, mungkin sedikit dari situ. Tapi preparation buat ke depan gimana? Nanti lu harus bekerja, lu harus punya ini. Nanti lu punya anak, lu harus begini, terus begini. Nah itu kan kalau gue survei sendiri. Jadi itu yang buat gue kayak anjir, beban gue tambah kok berat gitu ya. Kok tanggung jawab gue makin hari makin kok anjir gini banget gitu lah hidup lah gitu. Kalau menurut gue sih itu ya. Jadi ya mungkin itu dari gue gitu. Nah tapi balik lagi deh, quarter life crisis itu kan di setiap negara itu kan beda ya. Ya maksudnya di setiap negara lah, setiap budaya beda. Kayak misalnya contoh ya, misalnya di luar negeri kan quarter life crisis itu dimana lu udah umur 70 tahun, 17 tahun itu lu harus pisah sama keluarga lu maksudnya di Eropa. Nah, quarter life crisis di Indonesia berbeda tuh. Beda Asia. Nah, yang kita bahas di sini gua sama Karol ini soal quarter life crisisnya di Indonesia khususnya. Itu kalau di luar negeri kan
bukan maksudnya percuma gue ngomongin quarter life crisis di luar negeri, Tapi di sini gak bakal relate gitu sama lu juga gitu kan. Di sini beda pasti. Kalau sebenarnya si quarter life crisis itu 21 sampai 23 sebenarnya. Tapi balik lagi tergantung 30, negara. Sampai 30, Cok. Sampai Paling 30. krisisnya ya. Tapi tergantung lagi sih, Le. Iya. Tergantung negaranya mana Iya gitu sih, gua. tergantung negara, benar-benar. Ya kan? Lu 17 tahun dilepas sama orang tua lu gitu emang bisa hidup lu. Kacau sih. Iya kan? Maksudnya lu 17 tahun bisa apa dah? Enggak, lepas 17 tahun lu ngapain? Pas 17 tahun gua main bola, gua atlet sih, gua atlet di Ragunan ya. Nanti bisa lah dikasih tahu fotonya ya. Iya, kasih tahu, kita kasih tahu. Iya. Yang keren ada nggak? Ada. Ada lah. Pokoknya gua agak ya mungkin sedikit berprestasi lah gua kalau misalnya pas 17 tahun ya. Pas 17 sampai kesininya sih itu yang diomongin sekarang. Makanya jadi krisis sih bener. Nah, kalau gue pribadi 17 tahun jujur aja kalau misalnya gue dilepas sama orang tua gue nih, lu disuruh bekerja sendiri, nggak ada yang gue nggak tahu harus ngapain gitu. Secontoh segampang bikin KTP aja pasti gue nggak tahu gitu, apalagi ngurusin anak orang gitu, apalagi ngasih makan anak orang gitu maksud gue lah. Bener. Dan 17 tahun juga gue masih demen-demennya gaya-gayaan, main foto-foto gitu kan. Hunting Story gue apa namanya pamer-pamer banda gitu. Instagram bagus. Instagramnya harus mikirin begitu. Masih mikirinnya Instagram harus bagus nih gitu kan. Wah, harus beli baju. Nah, kalau lu nilai, lu percaya sama dewasa atau enggaknya orang gak bisa dilihat dari umur? Ya, benar. Lu setuju itu atau umur gak bisa dibohongin? Lu setuju yang mana? Yang tadi yang pertama, yang apa? Umur nggak nentuin dia dewasa apa enggak. Nah, iya maksud gue gitu. Nah, tapi kalau dari study case pribadi gue ya, gue justru merasa gue mature gitu di umur gue ya sekarang gitu. Umur 20-21 gue masih ya ini apa namanya, mikirinnya balik lagi Instagram, keren gak gue foto maksudnya gitu kan. Terus apa ya, pamer-pamer gitu, gue story gue di Urban Music Club gitu. Sekarang kayak udah anjing kayaknya kagak dah, maksudnya ngapain gitu, maksudnya seiring berjalan waktu. Iya, kalau gue malah lebih percaya umur gak bisa dibohongin kalau gue. Walaupun banyak yang gue lihat juga ada yang umurnya lebih tua daripada gue, 5 tahun atau 6 tahun juga masih goblok juga ada gitu, maksudnya. Gobloknya itu maksudnya di dalam kacamata gue ya, maksudnya gitu. Kayak gitu. Soalnya kalau misalkan gue sering ketemunya sama orang yang lebih muda dari gue, tapi dia udah mikirin jauh ke depan gitu yo. Dua-duanya benar sih, Iya benar sih. Nggak ada yang nggak ada patokan lah gitu lah ya. Iya. Jadi gue ketemu yang lebih muda dari gue, tapi dia udah mikirin kayak 5 tahun lagi dia mau kemana? Iya, 5 tahun dia mau kemana, dan dia hari ini lebih baik bekerja untuk kedua orang tuanya, apalagi kayak gitu kan. Kedua orang tuanya kayak orang tuanya misalkan ya mungkin berkekurangan atau mungkin orang tuanya lagi sakit-sakitan. Jadi kayak waduh, pas gue di situ, pas gue ngobrol sama dia, kayak gue mikir anjir gue ngapain aja ya selama ini ya. Malu kan jadi gue malu sendiri, iya, padahal dia lebih muda. Udah ngerasa rasanya kayak lu diaperkat kan. Iya anjir, gue kayak anjing gue goblok lah anjing, ngapain gue kayak gini ya, ya kayak yang lu tadi misalnya kayak Instagram, kejadian itu kan kayak lama-lama. Jadi standarisasi keren menurut kita itu akan berubah saat umur kita naik gitu. Dan ketemu dengan bersosialisasi dengan orang lain, yang kita ketemu orang, kita ngobrol, terus dengan mereka cerita pengalamannya, kayak kita tahu gitu dari pengalaman orang lain. Jadi kalau misalnya ruang lingkup kita mungkin di situ aja, ya mungkin kita bakal kenalnya orang yang itu aja, yang kayak lu sejalur sama gua kayak tadi. Tapi kalau misalnya kita lebih bersosialisasi lagi, mungkin kita bakal nemu ya hal-hal yang baru lagi, dan itu mungkin jadi pacuan buat diri kita juga gitu loh. Kalau misalnya lebih bersosialisasi gitu. Terus lu udah ngerasain belum quarter life crisis? Umur lu berapa sih emang sekarang? Gua 22. Nah, terus lu udah lu ngalamin nggak yang tadi kita pengen bahas nih? Iya, pastilah. Dari umur berapa dan kenapa? Ya pasti nggak gue doang, maksud kalian juga mungkin ada yang ngerasain ya, kayak apalagi kalau lu anak pertama gitu kan. Iya. Anak pertama, maksudnya apa yang harus gue lakuin nih, sedangkan lu lihat sendiri kan isu-isu yang udah ada di negara kita gitu, ada demo, ada apa yang disahkan pemerintah tapi ada banyak yang nggak setuju. Terus ada yang beranggapan bahwa
masa depan akan makin sulit gitu kan. Nah apalagi ditaruh program-program itu di kepala gue semakin lama berpikir, aduh nih depan gue mau gimana ya gitu. Apalagi ini sedikit nyimpang ya dari pembahasan, apalagi gue suka baca-baca juga, semakin lama bertumbuhnya soal ekosistem pekerjaan gitu ya banyak yang kerjaannya repetitif kan. Repetitif itu kayak begitu kayak monoton. Itu bakal diganti sama robot gitu maksudnya untuk masa depan. Nah maksud gue kalau gue hanya bekerja, lu tau kan, gue nggak perlu nyebutin pekerjaan yang repetitif, gue nggak perlu nyebutin karena menyinggung juga kan. Ya pokoknya itu kedepannya pasti bakal diganti nama robot gitu maksud gue. Nah kan gitu kan, jadi kan manusia kalau misalnya lu nggak ada otak, lu nggak ada kapabilitas, ya udah lu nggak jadi apa-apa. Lu kalah sama robot, nggak ya sampah kan relatif ya kalau ngomongin sampah ya udah nggak jadi apa-apa gitu. Iya benar. Mungkin kalau misalnya yang tadi dibilang robot, mungkin iya sih, ada benernya juga sih. Sekarang kan udah kelihatan tuh. Sekarang bisa ya dibilang gadget lebih pintar dari kita. Karena kita yang udah dikuasain. Contohnya dari situ aja, ngebuang-buang waktu. Pertama, yang tadi karena kekuatan media kita jadi terpaku oleh media, kebanyakan makan hoax dan lain-lain, baik berita-berita yang simpang siur. Jadi kan kita merasa dibodohi sama elektronik ya. Mungkin apalagi mungkin boleh sedikit ya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya di lu yang nonton mah kagak nggak gitu kalian mah. Mungkin tapi orang lain yang gue lihat ada orang yang mau kelihatan intelek nih dengan bikin story yang soal berita gitu. Padahal berita yang dia share itu belum tentu reliable atau enggak gitu. Dia belum riset menonton judulnya nih, gue bikin story aja gue kelihatan intelek gitu. Padahal mah gue kalau yang ngeliat kayak gitu gue cuma ketawa, kasihan gitu. bukan kayak anjir gue belum kasihan gitu, karena dia nggak tahu apa yang dia lakuin itu sebenarnya goblok gitu, kasihan aja gitu. Aktivis baca judul bro, kalau kata gue aktivis baca judul, tidak baca poin-poinnya, hanya baca judul sedikit marah, baca judul sedikit tersinggung. Padahal video ada video, gue nggak mau nyebutin videonya apa. Jadi videonya itu pokoknya di pandangannya kalau itu kepotong itu negatif, dan gue megang fullnya. Jadi kan gue tahu fullnya nih, ada orang yang bikin story itu kepotong dan jadi negatif, gue cuma aduh anjing pertama sedih sama kasihannya gara-gara dianya kok terasa terbodoh itu sama kasihan. Wah nih kalau misalnya semua anak muda, masanya yang kayak gitu seumuran gue mulai. Kalau bocil nggak boleh, seumuran gue yang maksudnya harusnya lu udah bisa ngefilter lah, ini bener nggak sih, ini apa nggak sih, maksudnya kalau misalnya seumuran gua aja lu pada begitu orangnya, gimana nanti ke depan kita jadi apa? Iya maksud begitu lah. Nah, jadi mungkin kalau misalkan ada sesuatu hal yang di media itu langsung gede, lu harus baca dulu mungkin kalau menurut gua. Lu harus cari poinnya, lu kulik sampai benar-benar abis tuh menurut lu, otak lu kayak anjir udah stuck nih, dan lu yakin kalau misalnya itu salah, tapi lu udah baca dengan valid berita poin-poinnya, ya mungkin baru lu bisa bersuara. Kalau misalnya lu udah benar-benar baca tuh sampai habis, tapi kalau misalnya lu cuma baca judul, cuma ngeliat caption, apalagi media-media sekarang kan ya bisa dibilang agak sedikit. Iya. Karena memang ya trafficnya di situ. Siapa kan, sih nggak mau uang mesti gitu. Cuma kan yang soal itu kan, soal media hoax atau enggak kan itu kan nggak bisa diubah. Yang bisa diubah kan kita sendiri. Kitanya ngefilter gimana gitu. Kalau misalnya kita pinter memfilter pun media-media yang hoax gitu juga bakal lama-lama hilang gitu. Kalau misalnya kitanya bukan pinter sosokan bahasanya bisa ngefilter lah ya. Dari gitulah. Intinya kalau misalkan lu mau menyuarakan sesuatu, lu baca dulu sampai habis itulah. Iya. Lu baca dulu sampai habis beritanya kayak gimana dan sumbernya dari mana, lu dapat dari mana, baru lu ngomong bersuara. Jangan cuma asal marah-marah di media tapi lu cuma baca judul. Itu kacau. Bukannya gua kesel sih, cuma kasihan aja, kasihan lu nya gitu. Ya kalau dibaca sama yang tahu itu gua jadi kasihan gitu. Lu kayak anjir nih umur udah berapa gitu. Kalau misalnya ya 17 18 mah masih ya zaman-zamannya bocah show off lah, masih cewek cakep dikit story misalnya gitu kan. Kalau sekarang kan udah kayaknya udah kagak dah gitu. Jangan, makanya kalau gue saran
gue juga yakin lu pada sebenarnya udah pada pintar gitu daripada gue gitu. Sering-seringin baca-baca yang ya kurang-kurang nonton YouTube lah, sering gitu. Nonton YouTube porno saya. Sering. Ya lu banyakin aja baca-baca lah, baca jurnal gitu kan gitu begitu. Tapi menurut gua kayaknya bahas kita menyimpang lah. Iya sih menyimpang. Kita kok terlalu krisis, gua tiba-tiba ke ini nih agak nyinggung lu tahu lah siapa ya kan? Iya tahu lah. Iya. Soalnya kan ya sekarang lagi kacau. Iya kacau. Media kacau sih. Isu kacau. Ya bukan ya untuk beberapa ya gitu. Untuk isu-isu kadang-kadang terlalu cepat naik, terus padahal nggak valid beritanya tiba-tiba naikin cepat. Gitu. Nah, sekarang kalau buat lu sendiri lah, lu cara mengatasi. Gue cerita dulu dong. Oh iya cerita dulu. Krisis gue. Ya apa namanya? Gimana cara lu mengatasi atau apa yang lu lakukan saat ada di fase itu tadi? Kalau menurut gue, sudut pandang gue itu quarter life crisis itu berasal dari apa yang di dalam rumah lu. Kalau menurut gue, karena adaptasi lu ke dunia ini pertama di mana? Di rumah kan. Lu tahu suasana di rumah bagaimana, lu bertumbuh kembang di lingkungan seperti apa, keluarga lu seperti apa, lu diprogram seperti apa sampai lu gede, ya kan? Nah, mungkin itu bakal jadi suatu hal yang besar buat lu kedepannya mau jadi apa gitu. Kenapa gue bisa bilang karena peran orang tua itu penting di umur gue yang akan gue terusin dengan tanggung jawab gue sendiri. Karena gue udah diprogram dari kecil nih. Gue dididik seperti apa gitu kan, gue punya mental seperti apa. Ibarat kalau misalnya gue yang sekarang ini dari kecil apa ya, gue dididik kayak dilepas di hutan gitu. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi gue kayak dilepas di hutan, gue harus survive sendiri dong. Ini apa? Lo survive sendiri. Iya, gue harus survive sendiri. Ini apa? Ini bagaimana? Apa yang itu? Jadi kan gue nggak tahu nih. Setelah gue ngelewatin masa bermain dengan imajinasi gue, dengan apa? Dengan ya misalnya itu fase-fase pas gue kecil lah, gue bermain dengan imajinasi, dengan kesenangan gue sendiri. Pas gede, gue kaget kayak, wah kok kayak gini ya hidup ya, anjir berat gitu kan. Kok gue harus begini, gue harus begitu. Sedangkan dari orang tua gue nggak pernah diobrolin tentang nanti kamu udah selesai seumur gini kamu ngelakuin ini. Iya. Nah, ketika di dunia kerja kamu seperti ini mungkin kayak gitu. Nah, karena tidak ada keterbukaan dari orang tua gue, jadi gue harus mengenal itu dengan sendiri. Jadi kan kalau misalnya mengenal dengan sendiri, itu kan bisa kemana-mana gitu. Tafsirnya bisa kemana-mana kan, ya kan? Mungkin gue bisa salah pergaulan, mungkin gue bisa salah ini, salah itu. Jadi kalau gue menilai ini dari pertama keluarga. Persiapan keluarga buat ngasih tau lah ibaratnya anaknya lu mau jadi apa gede, bimbing ya. Karena itu kalau sekarang gue ngerasain impactnya itu bener-bener gede gitu loh. Ketika ya mungkin gue berprestasi lah di umur 17, di 18 gue masih berprestasi, tapi setelah umur gue 21 lah, besok 22, mungkin setelah dari situ fase gue turun itu nggak, itu bener-bener jatuh. Itu bener gue jatuh karena gue baru mengenal dunia kerja gitu. Gue baru mengenal dunia apa, cara mendapatkan uang gimana gitu kan. Oh ternyata banyak persaingan, oh ternyata ada yang begini, oh ternyata ada yang begitu, ada penipu, ada begini dan itu kayak bener-bener wah gue kaget, anjir. Nah, terus gue harus bagaimana kan, karena gue nggak ada topangan gitu, siapa yang mau ngasih tau gue gitu kan. Berarti gue harus nyemplung sendiri kan, ya nggak ada yang megangin gue. Terus ya di situ mungkin masa-masa krisis gue ya kayak gitu, kayak sekarang harus survei sendiri, survive sendiri, terus gue harus mengenal itu sendiri. Jadi kalau gue bisa bilang ya tolong untuk para orang tua kenalin lah apa dunia kerja, terus bagaimana cara bertanggung jawab di dunia kerja. Yang paling ini adalah bagaimana cara menabung, mengelola uang, itu penting bro. Walaupun itu kata-kata klise ya, cuma penting ya. Iya, cuma itu kalau gue bilang menabung dari kecil tuh bro. Bagaimana cara mengelola uang, manajemen uang bagaimana, kalau misalnya lo harus ngatur uang bagaimana, itu penting bro. Soalnya kita nggak tahu, gue dapet gaji, gue apain ya? Belanja lah. Terus pas udah nggak ada duit, anjing, kok mana ya? Gak ada duit ya? Iya, padahal gue kerja, ya kan? Itu kan kacau jadi ya kan. Nah kalau misalnya pokoknya didikan orang tua itu menurut gue penting. Di fase-fase lo
ngerasain jatuh ya, krisis, ngerasain jatuh. Bahkan kayak apa, rock bottom gitu loh. Kalau misalkan apa, iya bro, kayak lu di bawah bro, di bawah apa, di lagi jatuh lah gitu, paling dalam, bulan paling dalam lah gitu di kehidupan lu. Peran orang tua gue bilang penting sih kalau misalkan untuk kayak gitu. Ya, mungkin dari gue itu sih. Gue dulu orangnya ini ya, apa namanya, maksudnya sama orang itu easy judging gitu. Kalau misalnya nih anjing orang rusak banget nih, ini orang kok begini sih, apa namanya, kacau. Iya, maksudnya kacau lah, lu ngerti lah kacaunya anak muda gitu. Kok bisa sih kayak begini, maksudnya ya memang lingkungan di dalam rumah itu mempengaruhi gitu kan. Soalnya ya balik lagi study case yang pernah gue selalu orangnya mengamati ya, mengamati. Oh ternyata memang peran orang tua itu soalnya beda sama orang luar negeri. Kalau orang luar negeri, kenapa 17 tahun udah bisa dilepas? Karena memang mereka treat anaknya itu oke lah gitu. Nah sekalinya bener-bener kacau atau orang tuanya itu tiger parenting, anak itu bisa nanti berdampaknya kacaunya bener-bener kacau sekalian, jadi mafia lah, psikopat lah, misalnya ngebunuh orang tuanya sendiri, misalnya gitu kan. Ya kalau orang luar kan gitu, misalnya memang rusak sekalian gitu. Nah kalau misalnya di negara Indonesia gini, ya paling gitu. Jadi misalnya ya walaupun nanti pasti ada yang ngomong gue, ya gini lah, apa namanya, ya dari dulu diri sendiri lah, dari dulu sendiri. Nggak segampang itu bro. Maksudnya please banget, nggak segampang itu, beneran nggak segampang itu. Walaupun gue nggak ngerasain itu, cuma banyak lah teman-teman gue, sahabat-sahabat gue yang gue tahu di dalam gimana. Dan gue selalu kalau bisa habis ngeliat kasus-kasus gimana, apa namanya, treatment orang tua ke anaknya itu di dalam rumah itu bisa kacau, gue kayak wah gue harus bersyukur rumah gue ya gitu kan. Gue bersyukur rumah gue ternyata ada orang tua yang, maksudnya gue kadang-kadang kesel kan sama orang tua gue, kayak masukin baju bla, ternyata gue cuma iya gitu kan. Ternyata di luar ada yang lebih parah. Kadang-kadang lebih parahnya gue sampai ngeliat ada lu nggak ngelakuin apa-apa sampai dimarahin sama orang tuanya gitu kan. Itu kan kayak orang tua berarti masalah lah kasih gue lah. Maksudnya kenapa, apa salah anaknya gitu, maksudnya gitu loh. Kan itu kan bisa jadi dampak anaknya. Kalau misalnya mental nggak kuat kan bisa suicide lah, iya kan? Itu dengan mata kepala gue sendiri gue liat. Tapi kalau gue pribadi sih mental gue sih udah kacau loh gue. Gue langsung jualan ini sih, jualan yang aneh-aneh gue ya. Iya. Aduh bangsat. Gue. Iya, digas lagi. Iya, ya mungkin ya itulah. Bener nggak gue? Benar. Karena orang tua mungkin lebih tahu seluk beluknya apa kehidupan yang sebenarnya gimana gitu. Iya. Karena kalau menurut gue gini lah, gue kurang setuju. Orang tua udah tahu, udah tahu gimana caranya. Cuma kan dia nge-treatment kita sebagaimana dulu dia di-treatment orang tuanya gitu. Nah sedangkan zaman itu selalu berubah gitu kan. Gue pun nanti kalau punya anak, gue gak bakal treatment, walaupun gue udah ngerasa orang tua gue dulu udah cukup nih nge-treat gue bagaimana gue jadi sekarang gitu, gue udah cukup. Cuma gue gak bakal ngelakuin apa yang orang tua gue lakuin nanti gue ke anak gue. Gue tetap harus ngeliat zaman apa nih, misalnya update lah orang tua, update. Iya harus open mind lah, open minded gitu. Anak gue juga nanti ya gue bakal menjadi ayah terbaik di dunia misalnya buat anak gue. Itu keren. Branding. Ada calon istri banget kan. Wah ini boleh nih. Tai nggak lagi? Goblok bangsat. Apa namanya, agak kasar nih, mendingan keluarga miskin tapi di dalamnya damai. Nah mungkin kedengarannya, yuh nggak enak kan kaya. Iya kan kaya. Gue cerita dikit ya. Gue punya teman kayanya itu mampus. Maksudnya orang kaya aja bilang dia kaya gitu. Bisa bayangin kan, orang kaya aja bilang dia kaya gitu. Bisa bayangin kan? Bukan. Cuma orang Cici Soeharto. Orang ada belakang ada linya. Oh. dia pernah bilang ke gua, tapi bukan kalau Soeharto bukan. Dia ya tahu kan udah ada linya itu. Udah pasti. Udah kemana gitu sebenarnya. Hidup udah uang. Kepalanya udah pasti uang, bro. Uang ya. Dia itu pernah bilang ke gua mendingan dia semiskin-miskinnya tapi orang di dalam rumahnya itu
kooperatif gitu. Kooperatif. Karena gue nggak apa namanya apa lah, gue nggak nyebut nama, jadi cerita nggak apa-apa ya. Jadi orang tuanya selalu berantem nyampe umur gue itu sampai berpikiran gue harus garis tangan kayak gitu. Buat kenapa sih, maksud gue kenapa lu garis tangan gitu? Karena biar gue fokus gue sakitnya ke sini, ke yang gue garis sini, bukan kepikiran ini gitu. Jadi biar kealihin sakit gue di sini gitu. Jadi bukannya itu alay, maksudnya apaan sih alay banget? Enggak, itu krisis kan menurut lu? Iyalah. Quarter life crisis kan. Tapi kalau itu quarter life crisis lah, itu kayak krisis emang di rumah. Iya, Nggak usah lu umur 23 20 lu 16 kayak kena ada kasus orang tua berantem tiap hari. Ya itu kan berdampak untuk tahun depan ya, balik-balik lagi ya kan. Iya. Nah, terusin. Ya iya, maksudnya ya tadi udah ngapain sih? Maksudnya kalau misalnya lu bilang ini alay banget itu garis tangan, ya Nggak gitu, ya mungkin lu belum ngerasain Ya, kali ya. belum ngerasain. Gitu. Gue soalnya beberapa teman yang maksudnya anjir, gue kadang-kadang anjing dia beli apa ya kagak mikir anjir. Ya kayak beli mobil kayak permen anjir, beli mobil kayak beli permen. Itu aja ternyata di belakang backgroundnya itu kacau, hancur gitu le. Maksudnya ya lu bersyukur lah ya, lagi-lagi kata-kata tai nih. Ya bersyukur lah kalau misalnya di keluarga lu itu kooperatif, masih orang tua lu masih support apa yang lu lakukan gitu. Syukur aja maksud gua gitu. Ya kan, gue ngeliat teman-teman gue, teman-teman gue udah pada sukses dan gue tolol sendiri. Gue yang tolol sendiri, ninggalin itu demi hal-hal yang goblok gitu loh. Nah karena itu fondasi karena itu baik lagi keadaan rumah. Karena memang banyak sih ada juga teman-teman gue yang maksudnya memang nggak bisa berlepas dari cewek. Ya itu ada alasannya sebenarnya. Karena memang di rumahnya memang nggak ada haus lah. Iya, haus akan kasih sayang gitu. Dan kita tuh nggak tahu ternyata. Karena kalau ada yang bilang ya kasih sayang orang tua pacar beda, sama sebenarnya sama. Lu intinya sama, lu mau diajakin ngobrol, lu mau ditanyain hari ini gimana aja, ngapain aja, masalah hari ini apa, gitu maksudnya gitu kan, Mek. Kayak gitu, bukan yang kayak udah makan belum gitu mah. Tapi kalau maksud gua udah makan belum itu sebenarnya itu akan jadi istimewa kalau orang yang kita sayang yang nanya gitu. Bener. Padahal cuma simpel aja. Iya. Terus sebenarnya ya maksudnya anjir udah gede ini masih aja nanya udah makan belum. Ya kalau misalnya nanya orang yang sayang mah ya benar-benar istimewa pertanyaannya gitu, maksud gue gitu. Perhatian yang benar-benar ya enak gitu. Iya. Ini simpel itu sebenarnya ya makanya ya balik lagi ya bersyukurlah kalau misalnya udah apa namanya udah memenuhi terpenuhi lah soal di rumah, kasih di rumah, karena penting banget. Karena orang dulu bilang pasti kan kita masih punya pikiran anjir anak ini rusak nggak diajarin orang tuanya ya, karena ada bahasa gitu. Itu bahasa itu benar, walaupun itu kata-kata lama, tapi sampai sekarang masih kepake kata-kata itu. Ini orang nakal banget sih, nakal orang tuanya siapa sih? Ya memang benar, emang benar. Karena nggak segampang kayak bilang ya itu mah tergantung lu sendiri lah, lu bisa ini itu enggak ya lu rasain dulu cok, maksud gua gitu. Karena lu terprogram ya dari situ, dari lingkungan rumah lu gitu. Iya. Jadi yang mungkin yang kalau misalnya gue bilang yang nentuin lu di masa depan karena program dari alam bawah sadar lu yang nggak sadar orang tua lu ngasih program yang kayak gimana gitu kan. Iya. Nah pas lu gede lu secara nggak sadar ya tiba-tiba lu kayak kok gue ngerasa gue haus banget akan sesuatu ya, mungkin tapi nggak tahu apa ya. Tapi nggak tahu apa, padahal tuh kayak aduh apa yang kurang ya. Tapi dengan sendiri kayak nanti muncul terus lu edik, tapi itu dengan orang lain gitu loh. Jadi lu kayak nggak tahu, aduh. Terus pas lu udah kejeblos ke yang salahnya, baru nanti lu berpikir oh ya gue salah. Dan sekarang saya memiliki orang yang tepat. Gitu. Oh, udah orang tepat. Sudah ada yang tepat yang mendampingi saya gitu. Yang pastinya nonton ya. Yang pastinya nonton. Iya kan? Halo dulu. Halo sayang. Halo sayang kamu. Aku cinta kamu. Nah ya kayak inilah maksudnya, jadinya kayak gitu. Iya, jadi kayak gitu. Oh iya, kok bumerang ya? Oh iya begitu. Tapi gue sekarang udah berpikir mana yang salah, mana yang gue harus ikutin. Gue bisa udah filter lah. Tapi kalau dibalikin sama orang gini lah itu yang broken home. Banyak youtuber yang sukses di broken home. Ayo gimana kalau misalnya dibalikin kayak gitu? Ya kalau misalnya kayak gitu ya itu keberuntungan bro. 1 banding berapa? Benar. Iya kan? Benar. 1 banding berapa? Masalahnya benar. Masalah nggak ada yang seberuntung ya orang lain, nggak ada yang seberuntung yang karena
jalan kita beda gitu. Beda. Misalnya gua mau Karol nih sama-sama ikutin bola. Nah di pas seleksi Karol udah jebol 9 loh, nah gue timnas. Nah ternyata jalan dia bukan di bola. Bukan bola. Lu bisa dapat kerjaan lain yang mungkin butuh proses memang agak lama, cuma itu lu di atas gue gitu misalnya. Iya, dan bisa aja lu bangkrut kan, atau enggak lu jatuh. Iya, atau tidak selamanya. Ya kan, nggak selamanya seperti itu. Jadi ya semua orang naik turun. Mungkin dia bakal sukses di 50 tahun, mungkin dia sebelum mati. Tapi dia punya keluarga yang bahagia. Jadi iya, sukses juga nggak bisa dilihat materi juga kan. Lu punya istri sehat, anak sehat, itu udah sukses maksudnya. Lu kerja pulang masih bisa senyum. Bisa, itu nggak naik motor pulang cemberut gitu kan. Lu pulang lu bisa senyum, istri lu ngasih makan, anak-anak lu pada senang lu balik pulang rumah, itu kan udah sukses sebagai benar. Ya, intinya adalah keharmonisan itu terjagalah di keluarga. Itu taraf sukses gue di situ. Gue punya keluarga yang nyatu, gue punya keluarga yang harmonis, penuh dengan kasih sayang. Itu udah standar sukses gue sekarang. Iya, itu cita-cita teman-teman gue yang broken home sih. Itu cita-citanya gue pengen, nggak apa-apa dah. Ya tadi mereka teman gue yang kaya tadi itu, yang belakang Lili itu. Bodoh amat, gue mau jadi miskin seorang, semiskin orang miskin lah. Gitu. Tapi keluarga gue harmonis gitu. Maksud gue lebih baik gue kelaparan daripada ribut ya, benar. Gitu. Karena yang gue rasain itu kekosongan. Iya. Misalkan, karena kita butuh makan juga, butuh makan makan nasi sama asupan sayang juga. Iya. Harus seimbang lah. Intinya dua-duanya cuman sekedar cukup itu udah. Iya. Dua-duanya itu cukup, itu kalau menurut gue itu taraf sukses gue sekarang. Punya keluarga yang kayak gitu sih. Terus ada lagi nggak? Atau mungkin kelamaan sih. Udah kelamaan sih. Jauh juga sih. Udah tadi ngomongin quarter life crisis malah kemana-mana gitu lagi gini. Tapi ini kan quarter life crisis kan relate dengan kehidupan ya, kita ngomongin kehidupan lah intinya gitulah ya. Pokoknya yang tadinya sebenarnya gue pengen ngebahas ini lulus SMK, lulus kuliah mau kemana sebenarnya. Malah ke keluarga. Iya, ke keluarga ya. Ya mungkin ya itulah. Ya tapi kan ini kan nyambung, Cok. Ya, nyambung juga sih, nyambung ke quarter life crisisnya aja, nggak nyambung ke lulus mau kemana gitu. Iya sih ya. Cuma Terus gimana dong? Ya nggak apa-apa gitu. Ya mudah-mudahan sih sampai sini ada yang masih nonton ya. Iya mungkin ya. Ya mungkin itu aja ya soal quarter life crisis. Ya orang Jaksel ngomong krisis, kalau kita sih ya udah krisis saya udah. Quarter life crisis dah malah pokoknya itu. Ya itulah intinya, pesan moralnya apa ya? Apa kesimpulannya bukan pesan moralnya? Kesimpulannya apa ya? Simpulannya apa ya? Apa gue dulu? Kesimpulan gue mah ya intinya ya udah bersyukur aja. Sama kalau misalnya lu udah ngerasa nih umur lu udah 20 atau 23, walaupun lu gue punya abang gue jelas kok udah punya duit. Ya janganlah gitu. Udahlah maksudnya. Masa lu belum puas sih, atau mungkin ada kali yang dulunya nerd nih. Misalnya umur 17 sampai 20-nya nerd. Nah, 21 22 tuh kayak baru tahu dunia luar tuh. Jadi kayak udah masih yang harusnya itu dirasain sama orang 17-an, malah dia baru udah ngerasain 23. Jadinya udah liar, norak. Pasti ngeliat kacau kan di ketongkrongan kan. Malu, Cok. Iya, malu, Cok. Kayak misalnya kayak kasihan. Cok, itu mah dulu gue terus tahun aja. Terus tahun. Itu kasihan juga sih gue ngeliat orang yang kasihan. Jadi kayak gue yang keadaan rumah gue kacau, tapi gue gak ketinggalan zaman gitu loh. Gue udah ngelawatin itu semua, dibanding kayak main ke Jakarta Selatan udah kayak main ke Amerika nih, kesel gue. Enggak kesel sih, ya itu serada. Kesel mah kagak, kasihan. Kayak gitu sih ya, iya sih. Nah itu kesimpulan gue. Tadi kesimpulan gue udah belum sih? Udah itu tadi. Bersyukur doang kesimpulan gue tadi. Jadi pokoknya bersyukur aja kalau misalnya rumah lu harmonis gitu kan. Ya lu umur 23, 24 ya seenggaknya udah mulai ngefilter lah yang bener-bener misalnya yang nih kayaknya udah nggak lagi deh, udah nggak usah lagi, udah puas lah maksud gue. Ini saatnya untuk gue ngerasain sesuatu yang baru gitu. Ntar pasti standarisasi keren lu bakal berubah kok. Sekarang standarisasi yang keren gue apa dah? Forbes maju itu keren buat gue gitu. Mau gue berantakan nih, mau rambut gue amburadul gitu, mau kayak begini gini. Nih studio belum jadi nih, gue pakai lesian juga bodo amat gitu. Karena ada aset yang mau gue jadiin gitu di Forbes ini. Nah itu kalau kesimpulan gue sih, lu apa untuk yang masih mengalami hal-hal yang kayak tadi quarter life crisis lu, ya gue cuma bisa bilang lu semangat bro.
Karena ini fase memang nggak bisa Iya, dilompat. Karena dan yang satu yang lo tahu, gak cuma lo yang kayak gitu, iya kan? Bener gak sih? Iya. Masih banyak orang yang lagi ngadepin itu semua bro, ya kan? Iya. Contohnya siapa kan? Ya gua lu. gua ya kan. Maksudnya lu nggak sendiri, jadi tetap semangat gitu loh buat ngadepin itu. Maksudnya cobaan orang mungkin berbeda-beda lah, Iya. gitu kan. Cobaan orang berbeda-beda, tantangan hidup berbeda-beda. Jadi tetap semangat lah, tetap jalanin hidup lu, komersilin skill lu, apa yang lu punya. Tetap maju terus lah bro, gitu lah. Kalau Iya. dari gua, kesimpulan gua, jangan patah semangat. Gue selalu support orang-orang yang bisa ngelewatin ini, yang bisa berhasil dengan dia survive sendiri. Nggak cengeng. Iya, dia nggak cengeng. Oke deh itu aja ya, karena Bakar juga udah low bed nih, gue liat nih. Kacau. Udah berapa menit nih, Lek? 50 menit. 50 menit cok. Siapa yang mau nonton nih? Nggak tahu juga. Udah, oke lah, itu aja tips talk kali ini. Mudah-mudahan suka. Ya, balik lagi ini cuma opini doang. Mungkin lu semua pasti ada yang lebih pintar dari kita. Bukan mungkin, emang lu semua lebih pintar daripada kita dah. Kita mah cuma orang mas-mas bego yang sosok ngobrol aja. Iya. Dan kenapa kita memang berdua ya, karena yang lain pada pemalas semua ya, pada dugem mereka gitu. kita ngetek mereka dugem. Oke, udah itu aja sampai sini. Nggak pada- lagi bermabuk kan? Iya, pada mabuk. Mereka semua alkoholik semua. Alkoholik. Oke, sampai sini aja tips talk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Bisa subscribe juga. Kalau misalnya nggak suka juga bisa dislike. Tenang aja kok, gue nggak bakal tahu yang dislike siapa. Jadi kalau mau dislike juga nggak apa-apa, santai gitu. Terus ya, kalau misalnya lu mau support kita, bisa lu follow kita di Instagram, Twitter, blog, sama Spotify. Oke, sampai jumpa di video Forbes selanjutnya. See you next time. See you next time.